Halo, kembali lagi bersama saya di Pondok Tanaman. Pada sesi kali ini, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari beberapa followers Pondok Tanaman di Instagram dan di TikTok. Bagaimana sih cara pembuatan meja batu yang baru hadir di Pondok Tanaman, itu ini penampakan meja batu. Jadi ini meja batunya saya buat menggunakan bahan-bahan seperti besi kayak itu. Jadi ini bukan batu asli, ini juga bukan batu asli. Saya akan mereview step by stepnya bagaimana cara membuat meja batu ini. Jadi pembuatan meja batu ini akan saya jelaskan mulai dari nol sampai selesai. Ini membutuhkan waktu beberapa hari sih, tapi tenang aja, sangat gampang kok. Sebelum lanjut, silahkan follow IG Pondok Tanaman, TikTok Pondok Tanaman, dan YouTube Pondok Tanaman. Tolong di subscribe terlebih dahulu agar nanti konten-konten dari Pondok Tanaman bisa lebih bagus dan bisa menginspirasi kalian lebih jauh. Terima kasih, mari kita lanjut. Di sesi yang pertama kita perlu membuat kerangka menggunakan besi, yaitu di sini saya menggunakan besi ukuran 10 dan ukuran 6. Tapi kalau kalian pengen menggunakan batako atau batu bata itu juga bisa kok. Di sini saya menggunakan besi karena saya mau membuat agar nanti meja ini bisa dipindah-pindahkan seperti itu agar lebih ringan. Di sini kita membuat kerangka sesuai keinginan kita, lalu dilanjutkan dengan pemasangan kawat jaring. Ini untuk menempelkan semen nanti ya. Ketika sudah selesai pembentukan ini, nah seperti ini pemasangannya, semua diikat rapi ya biar nggak gerak-gerak, agar mempermudah kita untuk menempelkan nanti adonan semennya seperti itu. Kurang lebih seperti ini bentuknya. Nah, ini proses saya saat memasang-masang, jadi lumayan lama ya, menghabiskan waktu. Lanjut ke pembuatan adonan semennya. Di sini saya menggunakan pasir halus agar lebih gampang menempel, yang dicampurkan dengan semen. Di sini untuk takaran porsinya masih gini ya, sembarang lah saya campur-campurkan. Tapi saya di sini lumayan banyak menggunakan semen agar lebih gampang untuk menempel. Nah, ini proses yang paling susah ya, penempelan ke kawat besinya ini. Perlu kesabaran dan ketelatenan nih. Saya dibantu oleh abang-abang tukang ini, mantap banget nih, beliau yang Kingsan, mantap banget. Cepet banget bisa nempel. Kalau saya mah susah banget nempelnya. Mungkin kalau kalian punya saudara tukang itu memang pro banget buat nempel-nempelin. Nah, ini nampak setelah saya sudah selesai nempel-nempelin di bagian atas ya, karena bagian atas paling gampang. Jadi bisa diusahakan ya agar semua bidang yang kosong full ditempel dengan menggunakan semen seperti itu, agar kita mendapat kekuatan dari batu ini. Walaupun sudah diisi besi, tapi ketebalan semen mempengaruhi kekuatannya. Oleh karena itu, biar lebih gampang menempelkan pada kawat, saya menggunakan air semen untuk mengoles terlebih dahulu kawatnya agar bisa lebih gampang ditempelkan seperti ini. Nah, setidaknya lebih gampang lah menempelkan adonan semennya ke media kawatnya kalau sudah dioleskan dengan air semen seperti ini, seperti di video kan ya. Ini beberapa cuplikan video. Sudah mulai kelihatan bentuk dari batunya. Nah, ini dah yang saya sukai dalam membuat meja batu ini. Kita bebas berapresiasi dalam menuangkan inspirasi dalam batu ini, karena batu sifatnya abstrak, tidak monoton seperti meja-meja minimalis lainnya. Jadi kemana arah lekuk-lekuknya kita bisa buat sesuai dengan keinginan kita nih. Saya juga menggunakan tangan ya untuk mengolesnya biar lebih gampang. Tahap yang menyebalkan tadi sudah selesai, yaitu bentuk dari batunya sudah saya temui, lalu
Lanjut ke finishing, proses pewarnaan. Di sini saya menggunakan perep atau yang biasanya sih dikenal dengan semen warna sih. Di sini saya menggunakan semen warna hitam. Silahkan kalian mau menggunakan semen warna merah, hitam, hijau, coklat. Silahkan, di sini saya lebih memilih semen warna hitam. Jadi adonan semen halus, semen, pasir, dan dicampurkan dengan semen hitam untuk pewarnaannya seperti ini. Ini dicampurkan. Saya juga mencampurnya nggak ada takaran ya, jadi main asal aja biar ada gradasi dari warna batunya. Di sebelah sini ada warna sedikit hitam, di sebelah sananya ada warna yang nggak terlalu hitam kayak itu. Nih proses-proses saya penempelan masih sama kok seperti menempel-nempel adonan semen yang di awal, cuma ini pas kering warnanya akan hitam pekat seperti itu, jadi lebih bagus. Nah, saya juga banyak yang nanyain kenapa sih nggak mewarnain menggunakan cat aja. Jadi lama kelamaan warna dari cat itu nggak akan bagus karena dia bisa hilang, memudar kayak gitu. Nah, ini penampakan semen yang sudah dicampur dengan perep ya. Nanti ini akan lebih hitam kok jadinya pas selesai kayak gitu. Di samping itu warna yang dikeluarkan lebih natural sih kalau menurut saya, kalau langsung menggunakan semen yang warna hitam kayak gitu. Lebih kelihatan lah dari batu kayak gitu. Ini saya baru membuat pertama kali loh. Jadi mungkin kalau udah ada yang pro buat pasti lebih natural jadinya hasilnya. Lebih mirip banget kayak batu kayak gitu loh. Nah, ini hasilnya. Setelah selesai kita melakukan perwarnaan, lanjut ke proses pembuatan bentuk. Nah, di sini karena saya mau membuat retak-retakan batu, saya memilih peretakannya ini selesai setelah pewarnaan ya. Jadi bebas saja sih kalau kalian mau pembentukan retakan ini dari awal juga bisa, di akhir juga bisa kayak gitu. Saya biar kelihatan natural aja sih maunya di akhir kayak gini. Ini pokoknya pembuatan batu ini sangat gampang kok, yang penting di pewarnaan. Masalah membuat bentuk kayak gini kan bebas. Lanjut ke sekarang pembuat atasan. Ini pembuatan atasan ini di atas batu ya. Ini saya menggunakan campuran dari lem kayu, lem fox, perep sama semen aja. Ini dicampur halus tanpa menggunakan pasir. Ini untuk bagian atasnya agar lebih mengkilap seperti itu. Kalian juga bisa membuat tipe yang seperti potongan, yaitu datar banget, atau membuat tipe yang seperti batu yang sangat halus kayak gitu. Kalau saya di sini mau membuat tipe yang seperti batu yang sangat halus ya. Ini pada bagian atasnya yang belum disiram menggunakan adonan. Sekarang saya mau siram dengan adonan yang sangat-sangat halus ini. Lalu saya lanjut ke bagian penghalusan ya. Di bagian penghalusan ini saya menggunakan amplas ukuran 80 untuk membuat serat-serat kasar dari batunya. Samping itu untuk melepaskan sisa-sisa batu yang tertempel di batu-batuan ini ya. Kan biasanya ada sisa-sisa pasir batunya itu biar lebih halus ya, langsung amplas saja dan biar keluar warna dari semen hitamnya itu. Masih sama, kalau penghalusan, pembentukan kayak gini masih ditentukan oleh kalian. Silahkan kalian mau menghaluskan, mau membuat batu kasar, mau membuat apapun sesuka hati kalian. Saya hanya di sini menyediakan gambaran kalau kalian mau membuat batu. Jadi untuk pewarnaan dan pembentukan dasar aja. Jadi untuk penghalusan ini saya memilih untuk menghaluskan di bagian atasnya lebih sedikit, dan di bagian-bagian yang terlihat aja sih, atau beberapa bagian di sudutan kayak gitu yang lebih masuk akal bahwa batu itu sering terbentur kayak gitu, lebih natural lah. Ini gampang banget kok. Lanjutkan sampai selesai. Pada bagian atas saya menggunakan amplas ukuran 150. Ya, ini pengamplasan terakhir ya.
untuk menghaluskan lagi sudut-sudutnya agar lebih natural. Ini karena saya pengennya membuat batu yang sangat-sangat halus kayak gitu, yang lebih dominan ke batu kali sih kayak gitu, bukan batu-batuan gunung yang berserat kayak itu. Jadi ini batuan kalinya saya amplas demikian rupa. Terakhir saya bersihkan menggunakan sikat ini. Menggunakan ini sikat untuk lantai ya, untuk batu lantai saya di rumah. Ini untuk membersihkan sebelum nantinya mau buat glossy ya, pakai clear kayak gitu. Jadi ini suka-suka hati sih untuk pembersihannya, ini bisa dicuci kayak gitu. Tapi nanti kalau dicuci kan nunggu keringnya lumayan lama agar bisa di clear. Sedangkan saya udah pengen banget ini menggunakan batu ini untuk sebagai meja seperti itu loh. Lanjut sampai selesai. Nah, ada satu lagi untuk pewarnaannya, kita rendam besi-besi karat menggunakan HCl atau air keras untuk mendapatkan warna seperti ini. Ini direndam selama 1 minggu dan menghasilkan busa karat seperti ini. Nah, jadi warna air dari busa karat ini kita gunakan untuk mewarnai di beberapa titik seperti, nah di sini ini biasanya di lubang-lubang batu ini, kalau batu kali biasanya ada air yang sering menggenang di sana dan membuat warna batu itu menjadi merah. Nah, ini dah yang digunakan. Dan warna ini sangat awet ya. Dalam jangka waktu lama terkena hujan walaupun gak di clear, ini awet banget, tahan ke gininya, ke semennya ini. Jadi lebih sangat-sangat natural sih jadinya kelihatan. Oke, ini masih sesuai dengan inspirasi kalian, bebas di mana saja bisa ditaruh, tapi kalau saya pribadi saya menaruh di pecah-pecahan batu, di mana di serat-serat batu yang enggak gini, yang enggak yang enggak datar seperti itu. Jadi kita secara logika saya mau naruh di tempat-tempat yang berkemungkinan air itu menggenang ceritanya, kalau seandainya di sungai kayak gitu loh ya. Bisa gampang-gampangnya kalian aja sih. Ini ada ciprat-cipratan juga, itu mau di abstrak aja saya mau buat. Soalnya ini nggak kayak gini hasilnya, nanti kalau udah kering dia kelihatan merah banget kok. Nanti akan saya tunjukkan di akhir video. Nah, ganteng kan? Cuma agak masih belepotan. Nah, inilah hasil dari pewarnaan tadi. Hasil dari warna karat itu. Nah, lebih natural jadinya. Nah, ini masih basah ya. Ini yang udah penampakan udah kering, di atas agak pecah-pecah karena saya nggak ngerti campurannya. Ini ada tekstur warna kecoklatan dari batunya, kan keren kan. Ini setelah saya cuci lagi, lalu saya isi lagi di bagian beberapanya itu, agar nampak natural warna batunya. Lalu terakhir ketika sudah kering kita coating menggunakan coating batu. Cuma karena saya teledor membelinya, di sini saya membelinya coating batu bata, isi bata ya. Tapi masih sama kok, masih bisa kok buat mempercantik. Nah, coatingnya ini saya menggunakan merek dari Pro apa ya itu ya, kalau nggak salah dari merek Protect kayak gitu. Dan dicampur thinner ya agar lebih cepat gininya keringnya. Nah, ini dah mereknya apa ya, Protect itu ya tadi ya. Nah, itu coating batu bata expose ya, beli Protect One itu ya. Lanjut, ini tinggal dioles-olesin aja sih. Saya mengoleskannya menggunakan kuas. Ini harus diingat ya, dalam posisi batu buatan kalian seharus sudah sangat-sangat kering, karena kalau basah dia akan mengelupas kayak gitu loh. Jadi ini lumayan menghabiskan. Kita oles-oleskan saja. Biar merata aja sih semua, di atasnya terutama itu, nanti biar bisa mengkilat banget. Seperti ini belum kering ya. Lanjut sampai semua permukaan, pokoknya jangan sampai ada yang terlewatkan. Oke, dan
Nah, inilah penampakannya. Bagus bukan? Sangat-sangat natural kalau menurut saya. Mungkin kalau kalian beda versi, tapi banyak orang sih yang suka sama ini. Buktinya banyak yang nanya-nanyain. Ya, ini untuk anak-anak batu, tempat duduknya saya buat berbeda ya, berpisah di waktu yang berbeda. Jadi nggak sempat ke record deh. Nah, meja batu ini saya gunakan buat ngeteh pagi kayak gitu loh. Asik banget diam di sini. Selamat menikmati hasil karya saya dan selamat mencoba membuat. Jangan lupa di-subscribe dan follow Pondok Tanaman di TikTok dan Instagram untuk inspirasi-inspirasi lainnya. Thank you semua. Terima kasih.